Apa? Buku saya mana? Baik Pak, baik. Buku saya mana? Kamu siapa nanya buku kamu mana? Buku kamu cari buku kamu. Kerja Bapak nggak nanya bener. saya siapa? Wah, Bapak salah bertanya. Bapak tidak berhak untuk bertanya karena yang berhak untuk bertanya adalah pemirsa di rumah. Hentikan kata-kata yang bersifat bertanya karena saatnya sekarang kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan melalui Twitter @hitamputih7 dengan hashtag #SDDC. Jadi begini ya, menurut pemirsa secara setelah disurvei bahwa saya itu adalah host paling pintar di Indonesia. Betul. Ya, terutama menurut ibu saya, kita hanya mensurvei satu orang ya. Oh, nggak adil, Pak. Nah, karena itu kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang misalnya Anda bingung tidak tahu apa jawabannya, saya akan bantu jawab untuk membantu hidup Anda. Jadi ketika Anda menonton Hitam Putih, Anda bukan hanya mendapat inspirasi, tapi Anda mendapat juga jalan hidup yang baik. Pertanyaan itu bisa bersifat apa saja, benar ya? Iya, Benar gitu? betul. Oke, tapi pertanyaannya udah ada. Sudah ada, sudah kami siapkan, Pak. Kita akan mulai ya. Baik, kita mulai. Dan ini saya nggak dia. tahu mereka mau nanya apa masalahnya. Baiklah, ini sudah kita kumpulkan Oleh beberapa. karena, Pertanyaan pertama yang datang dari @joselinatasha. Twitter. Twitter. Ini dari Twitter. Katanya setiap orang diciptakan berpasang-pasangan. Tapi kenapa pasangan saya tak kunjung tiba, Om? Karena Oh. Tuhan lupa. Ambil saja hukum ekonomi. Barang murah itu cepat laku. Anda jomblo, Anda mahal. Atau, kenapa Anda tidak nikah-nikah? Kenapa Anda jomblo? Saya mengingat kawan saya mengatakan hal tersebut. Jadi saya pernah nanya sama Limbat waktu itu, kenapa dia jomblo? Dan menurut Limbat, dia mengatakan seperti ini. Jawab apa, Pak? Nah ya itu tadi Limbat itu kalau ngomong gitu, diem. Oh gitu. Iya, Coba, kenapa jomblo? ya dia diem. Oh iya benar. Ngomong sama burung hantunya. Limbat ditanya. Meskipun jomblo, jadilah jomblo yang profesional ya. Oke. Pertanyaan kedua masih dari Twitter dari @cikak. Waduh, cikak. Apakah disleksia sifat dan tingkah lakunya seperti anak kecil? Ponakan saya usia 12 tahun disleksia dan bertingkah seperti anak umur 5 tahun. Silakan dijawab, Pak. Begini, Anda membuat saya marah. Langsung geledek, Pak. Oh, saya kalau marah geledek. Anda tahu banjir kemarin kenapa? Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan orang-orang. Saya yang buat banjir kemarin tuh. Oh, yang ada sangkutan yang kabel-kabel itu. Bukan itu. Disleksia itu nggak ada urusannya dengan hal seperti itu. Kecuali memang gini, saya itu disleksia loh. Saya disleksia, anak saya disleksia. Disleksia itu artinya otak kanan berfungsi lebih kuat dibandingkan otak kiri. Dan memang punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan saya tuh susah baca, susah nulis. Anggap aja dokter juga susah nulis kan? Ya kan? Ya udah, dokter nulis yang tahu dia juga, dia doang. Nah saya tuh kalau baca itu susah. Jadi kalau misalnya saya lagi capek dan sebagainya, huruf tuh pindah-pindah sendiri. Dan saya disleksia. Saya nggak bisa ingat nama orang, saya nggak bisa ingat nama jalan dan sebagainya. Punya GPS, punya supir, kenapa? Ribet banget. Jadi jangan menganggap bahwa orang disleksia itu dianggap menjadi orang yang bodoh dan sebagainya, itu nggak benar. Itu yang salah. Enggak, kalau Anda tahu caranya, Anda bisa jadi pintar, Anda bisa jadi lebih dari orang lain. Sama seperti Najib tadi. Saya selalu mengatakan apa? Ini uang. Berapa harganya? 100.000. Kalau ketemu di jalan diambil? Oh, diambil dong. Diambil. Kalau uangnya saya beginiin, saya kemas-kemas, saya taruh dan saya buang di jalanan, diambil? Oh, ambil. Kenapa diambil? Bentuknya sudah hancur. Nilainya, Pak. Karena tidak terlihat dari bentuknya, orang tidak dilihat dari situ, orang dilihat dari nilai manusianya. Itu yang penting. Diambil beneran. Selanjutnya, selain dari Twitter, kita juga mengumpulkan pertanyaan yang sudah kita rekam melalui video. Kita akan langsung melihat tayangannya. Pertanyaan untuk Master Deddy Corbuzier. Silakan. Halo Mas Dedi, saya kan orang bule. Jadi kalau saya datang di Jakarta, gimana ya? Saya jalan kemana? Mau tahu?
Dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa tadi? Dia orang bule. Orang bule. Nah, kalau ke Jakarta, Oh, kalau katanya kalau misalkan mau ke Jakarta, saya kemana ya? Hehehe. Anda kalau bule datang ke Jakarta tuh nggak usah kemana-mana. Anda cari jembatan penyeberangan, berdiri di atas jembatan penyeberangan, lihat macetnya kota Jakarta, itu adalah daya jual Jakarta. Melihat kemacetan Jakarta itu jualan turis kita, ngerti? Ya, bule pakai nanya-nanya Jakarta ngapain, udah bisa bahasa Indonesia aja pakai nanya mau ngapain. Emang saya bodoh apa? Anda udah bisa bahasa Indonesia kok, berarti dia udah kemana-mana. Oh iya, iya. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, silakan India videonya. Aku kan cantik nih. Jodoh buat aku kayak gimana ya Mas Dedi? Itu tadi Natasha Wilona itu tadi ya. Dia bilang apa? Aku kan cantik, jodoh kayak aku. Yang bilang cantik tuh hanya ibu Anda. Saya nggak melihat Anda cantik, gini. Cantik itu relatif. Belum tentu menurut dia cantik, menurut orang lain cantik. Kecuali Po Eli jelek deh, mutlak. Jadi nggak bisa, cantik belum tentu dapat jodoh. Jodoh itu bukan karena cantik. Bapak-bapak jelek, gendut, umur 90 tahun bisa dapat anak muda, asal kaya. Gitu Lanjut. ya Pak ya. Selanjutnya masih ada juga video yang ketiga masih ada ya? Silakan. Mas Dedi, saya OB kan di sini. Saya ingin jadi OB yang sombong kayak Mas Dedi, gimana caranya? Aduh, pantesan lu jadi OB, cita-cita lu sombong. Nah, sebentar. Ada yang salah dengan pertanyaan Anda. Saya kan OB Di sini di Trans di 7. Trans 7. Saya punya cita-cita jadi OB yang sombong seperti Mas Dedi. Artinya saya OB dong. Oh iya, oh iya. Maaf Pak. Saya punya cita-cita jadi OB yang sombong seperti Mas Dedi. Artinya saya OB yang sombong kan? Bohong, maaf Pak. Tolong dicatat nama orang itu siapa ya. Jangan Pak, jangan. Kita clearin aja ya Pak. Maksudnya adalah saya nih OB, tapi saya pengen jadi orang yang sombong. Sombong itu. Sombongnya tuh Bapak, bukan OB-nya. Saya selalu mengatakan dari zaman dulu, sombong saya itu karakter. Sombong saya itu dari dulu. Saya bukan seperti artis-artis kebanyakan sekarang. Main sinetron, main TV, dapat duit, sombong jadi artis. Itu artis murahan. Saya itu dari susah, udah sombong. Lahir aja saya nggak mau kenal sama dokternya. Kayak ada aja yang kenal dokter yang lahirin lu pada. Bapak kan lahir keluar sendiri ya? Memang. Bener. Saya mah sombong. Jadi tipsnya apa gimana tadi Pak? Nggak Kenapa? bisa dong dia jadi OB yang sombong Pak? Enggak, saya masih benci sama dia kok. Oh iya. Bapak baperan. Saya dibilang OB. Lanjut. Sabar Pak, sabar. Baiklah, tadi kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari Twitter dan juga video. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya pada bos Yang saya. mana? Yang ada di studio. Ini yang ada di Wah, studio. gampang mukulnya nih, yuk. Silakan satu penonton kami kasih kesempatan. Ya, yang Oke, yang pakai botak. kacamata. Yang Bapak semuanya botak. Semuanya Halo Mas sama Dedi, Pak. nama saya Deden. Saya ini orang yang gak percaya diri nih. Jadi gimana tipsnya biar saya menjadi orang yang percaya diri? Terima ini kasih. bagus pertanyaannya. Oh iya, boleh tepuk. Oke, saya jawabnya serius kalau ini ya. Karena Anda botak. Oke bro. Oh, botak. Jadi nggak digebuk ya Pak? Cowok botak itu semuanya percaya diri. Ya kan? Nggak ada cowok berani motong rambut seperti itu, nggak percaya diri itu nggak ada. Semua orang yang botak percaya diri. Tapi kalau saya lihat dari ini semua, ini kayaknya dari mana sekolahnya nih semuanya pada? Oke, saya yakin mereka udah percaya diri. Percaya diri itu yang pertama, yang paling penting adalah percaya pada diri sendiri. Kalau Anda bisa sukses, Anda pasti berhasil, Anda pasti bisa melakukan semua yang orang lain lakukan. Dan saya yakin Anda bisa itu. Saya dari kecil mengatakan bahwa saya bisa sukses. Ketika orang lain mengatakan saya mungkin sukses apa enggak, kita harus berpikir bahwa saya bisa sukses. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Gini, dunia ini adalah sebuah rancangan. Dunia adalah sebuah rancangan. Kalau Anda mau sesuatu, apapun itu pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar mau, semua pikiran kita, semua otak kita menuju ke satu titik. Jadi artinya adalah satu. Kalau orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak sukses, orang-orang yang tidak percaya diri, itu belum benar-benar mau. Ya. Jadi kalau Anda benar-benar mau, Anda yakin Anda mau,
Anda bisa percaya diri, Anda pasti bisa sukses. Itu pasti, saya jamin. Waktunya habis kita. Sudah habis, Pak. Saya masih ada 4 jam lagi menerangkan bagaimana. Singkat aja, Cara Pak. berdiri. Disingkatin aja, Pak. Disingkatin. Ya kita lanjut aja kalau gitu nanti. Dari cara berdiri Anda itu bisa saya jelaskan. Nanti satu-satu saya jelaskan ya. Honor saya 80 juta per jam. Tenang, belum ada yang pakai saya tapi ya. Jadi nggak apa-apa. Kita break dulu aja karena waktunya habis ya. Baiklah, nanti Saya kita nyari akan OB lanjut dulu lagi. yang tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.